Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan kalian tetap ini selalu sehat dan bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran daring ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas KD 34, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Materinya yang pertama adalah pengertian laju reaksi, kedua teori tumbukan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu, di mana suatu reaksi, misalnya ya, kalau kita memasak itu membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar gas ya. Terjadinya pembakaran sehingga nanti gasnya bisa habis. Itu artinya berubah konsentrasinya. Mungkin tadinya penuh, berkurang, lama-lama bisa habis. Itu namanya perubahan konsentrasi reaksi. Sedangkan hasilnya di mana dia akan bertambah. Artinya bisa juga laju reaksi itu berkurangnya reaksi atau bertambahnya hasil reaksi dalam satuan waktu. Ya. Konsentrasi reaksi ya, ini ada konsentrasinya, yaitu konsentrasi molaritas, yaitu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yaitu M sama dengan N per V. N adalah mol, sedangkan V adalah volume. Satuan mol adalah mol juga, sedangkan satuan volume adalah liter. Molaritas biasanya ditulis dengan tanda kurung seperti ini, itu kurung kerawang. Reaksi, kita contohkan reaksi R menghasilkan P. Maka laju reaksi bisa ditulis perubahan konsentrasi R dan perubahan konsentrasi P, yaitu dengan contoh reaksi berikut. Ya. Reaksinya adalah A ditambah B menghasilkan C ditambah D. A, B, C, D itu yang kecil, itu adalah koefisien reaksinya. Maka laju reaksi bisa dibuat perubahan konsentrasi A per delta T. Kemudian bisa juga dibuat dari perubahan konsentrasi B per delta T, bertambahnya konsentrasi C per delta T, bertambahnya konsentrasi D per delta T. Ya, seperti itu. Pada persamaan reaksi kimia A, B, C, D tersebut, ya, A, B, C, D adalah koefisien reaksi, sedangkan A yang huruf besar itu adalah reaksi-reaksi yang terlibat pada persamaan reaksi. Yang di kiri adalah reaksi, yang di kanan adalah hasil reaksi. Maka laju reaksi dapat dalam satu sistem dinyatakan bertambahnya konsentrasi atau molekul dari A dan B dan berkurangnya molekul produk ya, yaitu C dan D. Ya, bertambah dia. Contoh soalnya, ke dalam ruangan 2 liter dimasukkan 2 mol gas HI, kemudian terurai menjadi H2 dan I2. Setelah 5 detik dalam ruangan tersebut terdapat 1 mol H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 pada dan laju reaksi penguraian HI berturut-turut. Lihat ya, laju reaksi pembentukan H2. Tadi kita sudah lihat ya, terbentuk 1 mol H2 di dalam ruangan 2 liter. Maka molaritas H2 itu adalah 1/2, yaitu 0,5 mol per liter. Laju pembentukan H2 itu adalah N per V, berarti 0,5 mol
dibagi dengan 5 detik, maka laju pembentukan H2 adalah 0,1 m per detik. Sedangkan laju penguraian HI, kita akan lihat ya, dari tadinya dia 2 mol menjadi 1 mol, maka yang terurainya adalah 1 mol. Ya. HI yang terurai 1 mol. Maka lajunya itu 1 mol per liter dibagi dengan 5. 5 detik itu adalah waktunya. Jadi dapatnya 0,2 m per detik. Berikutnya teori tumbukan. Ya. Teori tumbukan, di mana menurut teori tumbukan ini terjadinya reaksi kimia karena ada tumbukan dari partikel-partikel bereaksi. Jadi kalau kita reaksikan A dengan B, maka A dan B itu terjadi tumbukan, ya, yang akan menghasilkan tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif itu yang cukup energinya, ya, itulah menghasilkan energi. Semakin menghasilkan zat baru, ya. Semakin banyak tumbukan yang efektif, semakin cepat reaksinya berlangsung. Ya. Kemudian ada energi aktivasi, yaitu energi minimum untuk berlangsungnya suatu reaksi kimia, ya, atau untuk menghasilkan tumbukan yang efektif. Kemudian jumlah tumbukan ini ditentukan dari kecepatan suatu reaksi itu, ya, menurut teori tumbukan ada 3 faktornya, ya. Yang pertama, arah dari tumbukan tersebut. Artinya dia bertumbukan ya berlawanan, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ke kiri sama-sama ke kanan, tidak ketemu dia. Jadi harus arahnya berlawanan sehingga dia bertumbuh. Kemudian jumlah frekuensinya. Artinya semakin banyak frekuensinya atau jumlah tumbukannya dari antar partikel-partikel tersebut, semakin cepat dia bereaksi. Kemudian 3 yaitu energi partikelnya. Jadi juga tergantung energinya dari reaksi itu. Ya, contohnya A dan B. Ya, bereaksi bertumbuh, ya, kalau energinya lemah atau kecil tidak terjadi hasil reaksinya karena cuma bersentuhan saja. Itu namanya energinya. Sama dengan kalau misalnya ada orang yang berkelahi, cuman energinya itu kecil, ya tidak ada terjadi reaksi kimia, ya. Cuman dia tuh tidak terjadi, mungkin tidak terjadi karena energinya itu cuman lemah, jadi tumbukannya tuh tidak terasa betul, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi pereaksi. Ya, konsentrasi ini adalah jumlah partikelnya di sini, ya. Semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikelnya juga semakin banyak. Sehingga terjadi reaksi kimia tuh yang lebih banyak dia. Jadi sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat, atau istilahnya laju reaksinya besar artinya, ya. Kalau konsentrasinya reaksinya besar. Contohnya A dan B, ya. Konsentrasi A 0,1 dengan A 0,2, maka terjadinya tumbukan itu semakin banyak pada jumlah partikelnya yang banyak, yaitu 0,2 m, atau reaksinya berlangsung lebih cepat pada konsentrasi yang lebih besar. Yang kedua, luas permukaan. Luas permukaan ini menyangkut dengan wujudnya juga, ya. Kalau dia gas, itu luas permukaannya lebih besar atau serbuk dengan padatan, ya. Nah, kalau padatan bongkahan itu luas permukaannya lebih kecil, sedangkan yang serbuk lebih besar. Di sini untuk zat bereaksi, yang bereaksi itu adalah yang di depannya atau di luas permukaan yang di depan, ya. Kontaknya itu semakin besar luas permukaan, kontak antara bereaksi semakin banyak, sehingga akan cepat reaksi berlangsung. Berikutnya yaitu temperatur, suhu, ya. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi energinya atau semakin banyak energinya, sehingga reaktan lebih mudah bereaksi membentuk hasil reaksi, atau istilah lainnya tumbukannya semakin banyak atau semakin meningkat. Jadi seperti kebakaran hutan, ya. Kebakaran hutan itu sering terjadi di musim kemarau,
Kenapa? Karena suhu udara atau lingkungannya ini semakin tinggi, sehingga antar partikel yang bereaksi itu, misalnya molekul oksigen itu mendapat energi yang tinggi, sehingga dia akan cepat berlangsungnya suatu kebakaran itu. Kemudian yang keempat, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, ya, tanpa merubah hasil reaksinya. Di mana katalis itu menyediakan alternatif jalur reaksi yang lebih rendah, artinya bisa menurunkan energi aktivasinya, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Artinya dia itu membentuk zat perantara yang reaktif, sehingga molekul-molekul itu terbentuk dalam bentuk molekul teraktivasi, sehingga dia mudah berubah menjadi hasil reaksi karena ada katalis tersebut. Ya, seperti itu. Berikutnya contoh soal. Yang pertama, uap bensin lebih mudah terbakar daripada bensin cair. Perbedaan tersebut disebabkan karena faktor apa? Itu jawabannya D, ya, luas permukaannya berbeda. Jadi kalau yang gas dengan yang cair itu, yang gas itu luas permukaannya lebih besar dibandingkan yang cair. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk partikel-partikel yang banyak. Sedangkan yang cairnya itu dalam liter misalnya, ya, dalam gelas itu permukaannya lebih sedikit. Kemudian yang kedua, suatu reaksi kimia berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius memerlukan waktu 40 detik. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung lebih cepat 2 kali dari semula. Berapakah waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan 50 derajat Celcius? Ya. Coba dia perhatikan, ya. Pada suhu 30 derajat Celcius itu, ya. Pada suhu 30 derajat Celcius dia 40 detik. Setelah naik 10, naiknya 2 kali lebih besar. Berarti waktunya lebih kecil, jadi 20 detik, ya. Kemudian naik 10 lagi jadi 50. Jadi separuhnya, karena kalau dia berlangsung 2 kali lebih cepat, waktunya itu separuhnya, ya. Kalau 40 jadi 20, sedangkan nanti dari 20 menjadi 10 detik lagi. Nah, dengan cara pembahasan matematik kamu perhatikan. Nah, ya. Delta T itu artinya perubahan suhunya dari 50 dikurang 30 jadi 20 derajat Celcius. P1 sama dengan 1/T1, itu sama dengan 1/40. Maka P2 sama dengan 2 pangkat 20/10, artinya 2 pangkat 2 dikali 1/40, 1/40, sehingga 2 kuadrat dibagi 40 berarti 1/10. Sekarang T2-nya adalah 1/V2, berarti 1/10, maka dapat 10 detik. Kemudian juga nanti bisa kamu lihat rumus yang lain juga ada yang masih bisa diikuti lagi, ya. Ada bisa kamu lihat di pelajaran di buku-buku referensi lain, ya. Sampai di sini pertemuan kita, ya, untuk KD 34. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.